Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat online dimanapun para pemirsa, dimanapun kalian berada, yang saya hormati pimpinan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri serta jajaran yang kami hormati, para kiai, bunyai, pemirsa Wonogiri TV, mahasiswa, mahasiswi yang berbahagia. Sebelum masuk kepada tema yang diberikan kepada saya, izinkan saya sedikit mengulang dari apa yang episode-episode sebelumnya telah disampaikan, bahwa seringkali dalam menghadapi bulan Ramadan ini kita senantiasa mengucapkan atau menggemakan istilah marhaban ya Ramadan atau selamat datang bulan Ramadan. Marhab ini menurut bahasa Arab, marhab ini ada yang diartikan sebagai lapang atau legowo. Kemudian ada juga mufasir itu yang menjelaskan bahwa marhab ini adalah tempat untuk mencari bekal. Sehingga ketika kita mengatakan marhaban ya Ramadan, itu seakan-akan kita mengatakan pada diri kita sendiri, kita siap menyambut bulan Ramadan, menghadapi bulan Ramadan dengan riang gembira, dengan legowo, dengan lapang, tidak menggerutu, kemudian juga disertai dengan semangat yang luar biasa untuk memperbanyak bekal kita, memperbanyak amal kita sebagai bekal di kehidupan kita selanjutnya di akhirat kelak. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at Wonogiri TV yang dimuliakan oleh Allah, banyak yang bertanya, bagaimana kalau misalnya ada orang yang berpuasa tapi dia masih bermaksiat? Seperti yang telah kita ketahui ya, maksiat itu adalah mukhalafatu amrillah atau melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan perintahnya Allah atau menerjang larangan Allah. Nah, mengerjakan larangan Allah atau menerjang larangan-larangan Allah ini akan berakibat kepada ibadah yang sedang kita lakukan. Kalau dalam Ramadan ini khususnya puasa, bagaimana ketika misalnya ada orang berpuasa tapi dia masih bermaksiat? Karena bermaksiat ini didefinisikan sebagai melakukan atau menerjang larangan Allah, maka orang yang menerjang larangan Allah itu bisa jadi puasanya batal, bisa jadi juga yang batal hanyalah pahalanya, tidak sampai kepada level batal puasanya. Itu sebabnya di dalam berpuasa ini setidaknya ulama itu kemudian mengklasifikasikan orang itu akan diterima puasanya kalau puasa seseorang itu memenuhi 3 kriteria atau disertai dengan 3 hal. Yang pertama disertai dengan iman, yang kedua disertai dengan pengetahuan atau ilmu, dan yang ketiga disertai dengan ikhlas. Jika seseorang itu berpuasa tanpa didasari iman, tentu puasanya tidak diterima oleh Allah. Orang non-muslim misalnya berpuasa tapi tidak disertai dengan iman kepada Allah, maka puasanya tidak bernilai ibadah dan tidak diterima oleh Allah. Sementara yang kedua, orang berpuasa tapi tidak menggunakan ilmu, maka atau tidak mengetahui, tidak mempunyai pengetahuan terhadap ilmu puasa, syarat rukunnya puasa, tentu orang tersebut juga tidak diterima puasanya oleh Allah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu, itu kata Nazm Zubatnya seperti itu. Kemudian yang ketiga tentu disertai dengan ikhlas. Nah, ikhlas ini ada banyak level ikhlas. Yang paling rendah adalah melakukan ibadah tapi menginginkan surga, takut kepada neraka, itu juga masuk kategori ikhlas, tapi ikhlas yang paling rendah.
Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, kembali kepada tema. Kalau berpuasa kemudian tidak disertai dengan keimanan, tadi sudah disampaikan, atau berpuasa tapi masih bermaksiat, jika maksiatnya itu merupakan larangan-larangan yang bisa membatalkan puasa, tentu akan berakibat puasanya batal. Misalnya ketika berpuasa dilarang makan dan minum, dia melakukan itu. Ketika berpuasa dilarang melakukan berhubungan suami istri, dia melakukan itu. Tentu itu batal. Tapi di sana ada beberapa hal yang ketika dilakukan itu tidak sampai kepada level batal. Ini memang terjadi perdebatan di antara ulama. Banyak yang mengatakan ada yang mengatakan sampai batal. Misalnya seperti yang biasa disebut dalam kitab itu 4 ya, menggunjing, berkata bohong atau sumpah palsu, kemudian adu domba, dan an-nadhru bisyahwah, melihat dengan syahwat atau dengan seneng. Itu kemudian bisa berpotensi membatalkan pahala puasa. Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu sama halnya seperti misalnya seperti Ibnu Rajab kalau tidak salah, itu mengatakan itu sama dengan melakukan makan dan minum sehingga batal juga puasanya. Ada ulama yang lebih moderat, itu tidak sampai kepada seperti siapa itu Ibnu Hajar, seperti juga Syekh Yusuf Al-Qardawi, itu tidak sampai mengatakan batal puasanya, tapi buah dari puasa itu tentu terkurangi dengan tindakan-tindakan yang seperti itu. Ada masih banyak ada seabrek ya sikap-sikap atau tindakan-tindakan yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Ini yang harus kita waspadai. Makanya di awal kita harus menghadapi bulan Ramadan, mengisi bulan Ramadan ini dengan terus mencari ilmu, dengan berbagai macam pengetahuan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima ibadah kita, baik puasa kita, baik amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Terakhir, saya ingin mengutip sekali lagi mengingatkan bahwa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan. Waffaqanallahu ila ma fihil khair wal barakah lil Indonesia wal Indonesiyin, lil Islam wal muslimin, lil nahdlatil ulama wan nahdliyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.